Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Budini, dalam mapel Bahasa Indonesia. Gimana kabarnya anak-anak? Tentu kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa selalu tetap di rumah ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi dari berita. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur berita. Yang ketiga, menganalisis ringkasan dan penyimpulan berita. Dan yang keempat adalah menganalisis langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Oke, di sini saya akan sajikan sebuah teks berita dengan judul Pasar Krempeng Gresik kembali buka. Pelanggan wajib taati protokol COVID-19. Ini adalah contoh teks berita yang pertama. Selanjutnya ada contoh teks berita yang kedua dengan judul Survei Evaluasi dan Persepsi Masyarakat Kota Bandung dalam PSBB. Setelah kalian melihat contoh teks berita tersebut, kira-kira apa itu teks berita? Ya, tepat sekali. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kita lanjut. Di dalam teks berita ada unsur-unsur teks berita. Di antaranya adalah yang pertama, ada what atau apa. Yang kedua, ada who atau siapa. Yang ketiga, ada when atau kapan. Unsur selanjutnya adalah where atau di mana. Yang kelima ada why atau mengapa. Yang keenam ada how atau bagaimana. Kita lanjut. Ringkasan teks berita. Apa itu ringkasan teks berita? Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk-bentuk pokok berita saja. Selain meringkas, ada juga menyimpulkan berita. Perlu diingat, tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Jadi, kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Bagaimana caranya melangkah-langkah untuk meringkas? Yang pertama, harus mendengar atau membaca berita terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat pokok-pokok unsur berita. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok unsur berita ke dalam karangan yang singkat. Setelah itu kita lanjut ke langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Ada 5 langkah di sini. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat adalah menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, silakan kalian mengerjakan kuis berikut. Sampai di sini pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.
Terima kasih.